Kalau dia mengatakan bahwa Nabi Isa pernah menikah, itu menyesatkan umat Islam. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan saya di dalam kajian Suara Kebenaran. Saya pikir teman-teman hanya kita dari apologet Kristen yang berusaha untuk mengkanter pernyataan-pernyataan dari Kainama ataupun Nandar dan kawan-kawan yang lain. Dari berbagai macam pernyataan mereka. Terutama yang sedang hangat-hangatnya di belakangan ini tentang Yesus menikah. Yesus menikah, Yesus punya anak, punya istri. Ya kan? Nah, ternyata pernyataan ini mendapatkan respon dari sesama muslim. Nah, muslim yang satu ini menolak pernyataan mereka, membantah pernyataan mereka, tidak menerima pernyataan mereka. Kita dengarkan dan kita lihat video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua menjelang siang. Hari ini tanggal 14 hari Selasa. Tadi saya masuk ke tempat komalnya Yonatan Nandar gitu kan. Saya tanya tentang dia Nabi Isa, karena dia yang mendengung-dengungkan bahwa Nabi Isa adalah Yesus, Yesus adalah Nabi Isa. Dia yang mendengung-dengungkan bahwa Yesus menikah dan mempunyai anak. Saya cuma tanya, kalau betul Nabi Isa itu adalah Yesus, Yesus adalah Nabi Isa, di mana literasi Islam yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu pernah menikah? Seperti itu. Dia mengeluarkan dua surat dalam Al-Quran yang nggak bisa menjawab pertanyaan saya. Terus saya tanya lagi literasi Islam lainnya, dia tidak bisa jawab, tapi dia menggunakan literasi yang bukan dari Islam. Saya udah bilang saya cuma ingin dari literasi Islam. Saya butuh dari literasi Islam, saya tidak butuh dari Islam. Kenapa? Sebetulnya saya tidak ingin umat Islam tersesat kan. Karena sebagian besar ulama mengatakan bahwa Nabi Isa itu belum pernah menikah waktu itu. Jadi ada seorang yang bernama Yonatan Nandar yang mengatakan bahwa Nabi Isa adalah Yesus, Yesus adalah Nabi Isa, yang mengatakan bahwa Yesus pernah menikah. Ya, saya pertanyakan, kalau dia mengatakan bahwa Nabi Isa pernah menikah, itu menyesatkan umat Islam. Apakah salah saya mengatakan bahwa dia menyesatkan umat Islam? Berapa ratus, berapa ribu kalau dia mengatakan bahwa Nabi Isa pernah menikah, sedangkan dia sendiri tidak bisa menunjukkan literasi Islam yang kuat untuk mengatakan bahwa Nabi Isa itu menikah. Sebenarnya tujuan dia itu apa sih? Saya juga nggak ngerti. Agama Islam tidak perlu dibela dengan cara yang konyol dan memalukan seperti itu, Yonatan Nandar. So, jadi saya tantang Anda. Tunjukkan literasi Islam yang betul-betul kuat yang mengatakan bahwa Nabi Isa pernah menikah. Kalau tidak, Anda tarik balik mengatakan bahwa Nabi Isa itu pernah menikah. Saya tidak bila orang Yesus itu Tuhannya orang Kristen. Yang saya bela adalah agama Islam saya. Agama Islam saya mengatakan bahwa Nabi Isa itu belum menikah, belum pernah menikah. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman. Jadi saya pikir kan hanya dari kita nih yang berusaha untuk memberikan penjelasan, menuntut mana bukti kalau kalian mengatakan Yesus menikah. Ibu Yuni ini bertanya kepada Nandar di kolom komentar. Tunjukkan bukti kepada saya literatur Islam bahwa Yesus itu menikah. Ada tidak? Menurut Ibu Yuni mengatakan Nandar tidak menunjukkannya karena ya memang tidak mampu Nandar untuk menunjukkannya. Malah dia menunjukkan yang lain-lain begitu. Ya kan? Dia menunjukkan bukan yang diinginkan oleh Ibu Yuni. Ibu Yuni mengatakan, saya tidak sedang membela Kristen, tidak sedang membela pengikut Kristus.
Saya membela Islam karena kalian membohongi ribuan orang, membohongi Islam katanya. Tidak diajarkan oleh ustadz mereka mungkin dan sebagainya, tidak diajarkan di Islam tentang itu. Al-Quran tidak mencatat, hadis juga tidak mencatat. Kalian menemukan dari mana nih pernyataan itu? Literaturnya ada nggak dari Islam? Jangan dari Kristen, jangan dari yang lain. Saya mau dari Islam. Ya jelas tidak mungkin mereka bisa menunjukkan bahwa nggak ada. Nah pertanyaannya begini. Lalu literatur apa yang mereka gunakan selama ini sebetulnya? Kalau mereka menggunakan literatur. Sekali lagi, kalau mereka menggunakan literatur, literatur apa yang mereka gunakan? Besar dugaan saya, yang pertama itu mengacu dari yang namanya Barbara Tiring, seorang penulis berwarga negara berkebangsaan Australia. Dia itu penganut Kristen liberal. Kristen liberal. Dia menuliskan tentang buku, banyak buku yang dia tulis, tetapi ada di situ juga yang memang mencatat tentang Yesus itu menikah. Ya, tidak bisa diterima karena bukti pernyataan dia tidak begitu kuat. Kemudian yang kedua, kemungkinan dari komik, dari buku-buku bacaan, pikiran-pikiran orang yang dituangkan di dalam buku ya, seperti Barbara Tiring ini kan. Tapi semuanya itu tidak punya dasar bukti, sejarah, dan bukti-bukti apapun yang kuat. Nggak ada. Gitu loh. Tapi seperti Kainama ini juga ya, selain Nandar memaksakan, pokoknya Yesus harus menikah. Teman-teman masih ingat nggak video saya yang satu ini? Di video saya ini, itu saya mengupas dan menjelaskan tentang pernyataan Kainama bahwa Yesus harus menikah. Harus loh. Kenapa? Dua alasan. Satu, karena Yesus punya saudara-saudara. Dua, supaya penemuan Oswari Yakobus ini menjadi sah. Menjadi diakui. Gitu loh. Kan gak ada hubungannya penemuan Oswari Yakobus dengan Yesus menikah. Tapi kan dia harus paksakan. Itu yang dipakai oleh lulusan Haifa untuk menyatakan bahwa Yesus menikah. Jadi buat saya, Kainama sebagai seorang teolog lulusan Haifa, dan Nandar sebagai seorang teolog katanya kristolog yang jago bahasa Yunani, bahasa Ibrani, tidak kalah pintar. Bukan tidak kalah pintar, kalah pintar. Ya. Jadi buat saya seorang Kainama yang lulusan Haifa, teolog Haifa, kemudian Nandar sebagai seorang kristolog yang jago bahasa Yunani Ibrani, ini kalah pintar dari Ibu Yuni. Kalah dia. Tidak lebih pintar dari Ibu Yuni ini. Tidak lebih pintar. Ibu Yuni ini lebih jauh pintar dari mereka. Yang tidak mengaku pendidikan di mana. Nah ini perlu dipertanyakan kan. Sebenarnya orang-orang ini betul nggak sih apa yang mereka sampaikan. Soal jago ini, jago itu. Aduh. Nah jadi teman-teman, kita semakin meyakini ya. Bahkan dari pernyataan Ibu Yuni sebagai seorang muslim saja tidak menerima apa yang disampaikan oleh Nandar ini. Termasuk inilah Kainama lah kan begitu ya. Dia tidak menerima. Artinya kita juga sebagai seorang yang pengikut Kristus harus meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan dan dia tidak mungkin menikah. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini teman-teman. Dan saya berharap kita terus dicerdaskan ya oleh berbagai macam hal untuk bisa memahami tentang isi Alkitab. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan kita jumpa kembali pada video berikutnya. God bless you.